Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, saat ini boleh kembali kita bersama-sama untuk menyiapkan setiap hati kita, hidup kita untuk beribadah kembali kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada saat ini, mari kita mempersiapkan setiap hati kita. Mari saat ini kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada saat ini, mari saya undang kita bersama-sama untuk tunduk kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati dan rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena saat ini kami boleh kembali datang kepadamu untuk memuji, memuliakan Engkau, untuk kembali mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah yang akan kami lakukan saat ini. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau ada, Engkau hadir, Engkau menyertai, Engkau memberkati kami semuanya Bapa. Kami semua yang akan melayani Tuhan pada saat ini, kami menyerahkan setiap hati kami ke dalam tangan-Mu, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau menyertai setiap pelayanan kami. Juga kami semua yang ada pada saat ini Bapa, yang akan memulai hati kami untuk beribadah kepada Engkau. Bila saat ini Tuhan, berikan kami motivasi yang benar, berikan kami kerinduan untuk memuji Engkau, untuk meninggikan Engkau, untuk memuliakan nama-Mu. Terlebih kami rindu untuk dikuatkan, untuk disegarkan melalui kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, saat ini biarlah Roh Kudus yang akan menguasai setiap hati kami, yang akan menjamah setiap hati kami, supaya yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan. Kami yang saat ini bermalas-malasan, kami punya kerinduan untuk kembali datang memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saat ini kita mau naikkan pujian kita, katakan Bapa, Engkau setia, Engkau mulia. Bila saat ini kita mau agungkan Tuhan, kita mau nikmati kebersamaan kita, kasih kita kepada Tuhan. Dan bila Tuhan juga ada di tengah-tengah kita, bertahta atas setiap puji-pujian yang akan kita naikkan. Tenanglah jiwa.
berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita berkata, apakah Tuhan masih baik dengan kondisi seperti ini? Ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pujian ini mengingatkan kita, Tuhan sudah menunjukkan kasih setia kepada kita. Apapun yang saat ini mungkin kita alami, dalam suka, dalam duka, Tuhan ada, karena kuasanya yang begitu ajaib, yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita sambut kuasanya yang ajaib, mari kita imani, kita yakini bahwa kuasanya masih ada, keajaibannya masih bekerja, mujizatnya masih ada untuk saya dan untuk saudara semua. Mari kita akan sambung pujian selanjutnya mengatakan, ajaib, sungguh ajaib kuasa-Mu bagiku Tuhan. Sepanjang hari aku merasakan kasih-Mu yang indah dalam hidupku. Haleluya. Mari kita bersuka cita, kita sambut keajaiban dari kasih Tuhan. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya, haleluya. Saat kita menyanyikan ajaib Tuhan, Kau sungguh dahsyat Tuhan, biarlah iman itu timbul dalam setiap hati kita. Haleluya, biarlah puji-pujian ini boleh menguatkan setiap iman kita di tengah kondisi dunia
yang saat ini kita hadapi, biarlah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan disegarkan oleh firman Tuhan. Mari kita persiapkan setiap hati kita, biar firman yang akan disampaikan boleh benar-benar kita dengar, kita pahami, dan biarlah dengan kuasa Tuhan kita beriman dan kita mampu melakukan firman Tuhan. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Katakan, Yesus, ku percaya. Haleluya. Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Kami percaya Tuhan. Kami bisa disembuhkan, kami bisa dipulihkan karena kuasa-Mu Tuhan, karena mujizat-Mu masih ada Tuhan, karena Kau ajaib Tuhan, karena Kau berkuasa Tuhan. Haleluya.
apa yang kami hadapi saat ini Tuhan, apa yang umat-Mu hadapi saat ini Tuhan. Mungkin kami berkata, Tuhan aku tidak mampu, Tuhan aku tidak sanggup. Kenapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi? Tapi satu hal kami tetap percaya, kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu masih ada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Asal kami beriman, kami perkatakan firman-Mu, dan kami akan mendapatkan apa yang kami perlukan. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Engkau ada. Engkau yang menilik setiap hati kami Tuhan. Engkau yang mengerti setiap kebutuhan kami Bapa. Biar saat ini dengan hati terbuka kami berkata, Tuhan tolong kami. Tuhan ampuni kami semua. Tuhan pulihkan kami semua. Tuhan sembuhkan kami semua. Biarlah Tuhan saat ini kami rindu jika firman-Mu yang akan ditaburkan boleh menjadi jawaban atas setiap kehidupan kami Bapa. Boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pengharapan dalam hati kami Bapa. Bahwa Engkau sungguh-sungguh ada, kuasa-Mu itu sungguh-sungguh nyata, mujizat-Mu itu masih ada Tuhan. Dan kami percaya suatu saat Tuhan akan nyatakan itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu yang akan Kau sampaikan buat kami semua. Biarlah itu yang kami dengar, biarlah itu yang boleh kami terima, dan biarlah itu boleh menjadi kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Dan dengan kerendahan hati, dengan hati terbuka kami terima kebenaran firman-Mu. Kami siap dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sangat bersukacita hari ini. Penyertaan pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah persiapkan diri. Persiapkan diri. Kita akan membaca di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Injil Matius 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Tetapi kita akan membaca beberapa bagian. Nanti Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan dalam satu perikop ini. Yaitu ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Kemudian ayat 42 dan 44. Sudah mendapatkan Bapak Ibu saudara sekalian di dalam Matius 24? Mari kita akan membaca ayat ini. Matius 24 ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini yaitu merupakan satu nasihat untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga akan apa yang terjadi pada akhir zaman. Oleh sebab itu, persiapkanlah dirimu.
Kenapa harus kita mempersiapkan diri? Ayat 44 tadi katakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Mempersiapkan diri, sebab peristiwa akhir zaman itu datangnya tiba-tiba. Tidak kamu duga. Dan itu digambarkan dengan kedatangan pencuri. Ya, kalau saudara membaca ayat 43, digambarkan kedatangan pencuri. Pencuri itu datang tiba-tiba. Sehingga pemilik rumah itu tidak tahu. Ya, tidak memahami dan tidak tahu kapan pencuri itu datang. Karena datangnya tiba-tiba. Nah, jika tuan itu yang punya rumah itu tahu pencurinya mau datang kapan, jam berapa, tanggal berapa, tentunya tuan rumah itu akan berjaga-jaga. Ya. Supaya apa? Supaya dia tidak masuk di dalam rumah dan merusak rumah itu. Ayat 43 dengan tegas, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya itu dibongkar. Kehilangan, kerusakan, kerugian yang besar karena pencuri. Nah, oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tentunya banyak orang yang bertanya, kapan kedatangan Tuhan? Bahkan sejak zaman dulu, bukankah kita sudah mendengar bahwa Tuhan mau datang? Ya, sejak saya kecil mengikuti sekolah minggu, saya mendengar bahwa Tuhan mau datang. Dia segera datang. Dan memang dia mau datang. Dan kedatangan Tuhan itu berbicara tentang akhir zaman. Sampai hari ini, dengan usia saya seperti ini, gak datang-datang. Iya kan? Nah, dalam kondisi yang seperti itulah berita itu sudah disampaikan. Apakah kita mau santai, tidak lagi memperhatikan hidup kita? Kita tidak berjaga-jaga, kita sembrono. Perhatikan tadi digambarkan seperti pencuri yang datang pada malam hari. Dan saudara, malam hari saudara tidak tahu kapan jamnya. Bisa jam 12 malam, bisa jam 7 malam, ya kan? Bisa jam 3 pagi, tidak tahu waktunya. Kalau tahu pasti akan berjaga-jaga. Jangan sampai pencuri itu datang untuk merusak, untuk merugikan, untuk mengambil harta yang berharga dari kita. Tadi saya katakan, sejak kecil saya dengar Tuhan mau datang. Sejak kecil saya dengar, ini akhir zaman, berjaga-jaga. Saudara, sampai hari ini realitasnya belum. Tapi tanda-tanda itu sudah diberikan. Sudah diperingatkan kepada kita. Dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika berita ini dinyatakan dan sampai hari ini belum terjadi satu realitas kedatangan Tuhan atau akhir zaman, zaman akhir itu. Perhatikan, bukankah banyak pengejek-pengejek yang mulai timbul untuk mempengaruhi kita,
Ngapain kamu harus berjaga-jaga? Ngapain harus kamu mempersiapkan diri? Kok juga belum datang, belum hadir, belum realitas. Perhatikan, ada banyak pengejek-pengejek. Sehingga pengejek-pengejek itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Alkitab dengan tegas di dalam 2 Petrus pasal 3, ayat 3 dan 4. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah, perhatikan, yang utama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Perhatikan, akan muncul, akan datang pengejek-pengejek. Oleh sebab itu yang utama, saudara dan saya harus ketahui, di hari-hari zaman akhir ini, maka akan banyak pengejek-pengejek ini. Ayat yang keempat, dengar. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Perhatikan, ejekan-ejekan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Ejekan-ejekan itu akan mengintimidasi kita. Dikatakan di situ, di manakah janji tentang kedatangan ini? Tuhan itu sejak dulu leluhur sampai sekarang tidak terjadi apa-apa. Hati-hati Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Akhir zaman ini akan tampil banyak pengejek-pengejek ini. Untuk mempengaruhi kita. Untuk kita tidak mempersiapkan diri. Untuk kita tidak berjaga-jaga. Oleh sebab itu harus kita perhatikan. Pengejek itu boleh datang. Berita-berita yang tidak menyenangkan boleh datang. Tapi jangan sampai berita itu akan mengubah iman kita. Akan mengubah sikap kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekalipun ada banyak pengejek-pengejek itu. Tapi perhatikan, janganlah kita terpengaruh dengan intimidasi. Bukankah seringkali kita terintimidasi dengan berita-berita, dengan sikap-sikap orang-orang yang tidak mau mempersiapkan dirinya. Dan ini banyak terjadi hari-hari ini. Mana janji Tuhan akan menolong engkau, mana janji Tuhan akan memberkati engkau, mana janji Tuhan akan memulihkan engkau. Sampai hari ini kondisimu ya tetap sama. Seperti tadi di dalam ayat yang keempat, tetap seperti semula. Yang akan membuat kita tidak semakin teguh dan mempersiapkan diri kita. Tapi justru akan melemahkan iman kita. Oleh sebab itu, jangan terpengaruh. Ya, jangan terpengaruh dengan intimidasi itu. Hari-hari ini coba, apa yang sedang mengintimidasi Bapak Ibu saudara sekalian? Kondisi sekarang, perhatikan, kalau kita terpengaruh, terintimidasi, maka imun kita akan turun. Yang sebenarnya kita bisa mampu, sehat, kuat. Karena imunnya turun, justru kita yang kena. Betul nggak? Sebab itu jaga. Sekalipun ada banyak berita-berita yang negatif, tetapi jangan sampai kita terpengaruh. Pengejek boleh datang, tapi mari kita mau
percayalah dan persiapkan dirimu. Percaya kepada Tuhan, percaya akan janji Tuhan. Tadi para pengecek mengatakan di mana janji tentang kedatangan Tuhan. Di mana janji Tuhan itu? Sudahlah, sekarang gak perlu kita percaya. Tidak perlu kita persiapkan diri kita berjaga-jaga. Hidup seenaknya. Hati-hati saudara. Ketika dia datang dan kedatangannya tidak diketahui oleh siapapun, engkau akan kehilangan, engkau akan tertinggal. Dan engkau akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan tegas di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang 37. Dengan tegas keadaannya seperti pada zaman Nuh. Ya. Keadaannya sama seperti zaman Nuh. Apabila anak manusia itu datang. Dengan tiba-tiba. Tidak tahu. Akibatnya apa kita melihat sama Nuh? Manusia yang tidak mempersiapkan dirinya. Berita itu sudah disampaikan. Pernyataan-pernyataan Tuhan sudah dinyatakan. Tapi ketika mereka tidak mau mempersiapkan dirinya, tidak meresponi apa yang terjadi, mereka mati. Mereka mati. Mereka tidak diselamatkan dan memang mereka tidak selamat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada apa dengan Nuh itu? Yang menjadi pertanyaan, ada apa kok sehubungan dengan zaman Nuh? Diingatkan hari-hari ini untuk saudara dan saya. Coba kita, ada apa loh dengan Nuh? Bukankah Nuh itu tidak diberitahu Tuhan bagaimana cara-cara untuk melihat, mendeteksi tanda-tanda kedatangan atau Tuhan akan melakukan sesuatu. Perhatikan, tidak ada tanda-tandanya. Nuh tidak diberitahu caranya untuk mendeteksi, oh kalau ini tandanya seperti ini. Ya, pasti itu akan terjadi. Tidak. Tapi zaman Nuh itu hanya mendapatkan berita, yaitu perintah dari Tuhan. Perintah apa? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih, membuat bahtera. Perhatikan, perintahnya membuat bahtera. Karena apa? Ini penting untuk dilakukan, dan inilah yang menjadi kuncinya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah seringkali Tuhan juga memberikan kepada kita hanya perintah? Bukan caranya untuk mendeteksi tanda-tanda. Tetapi mari kita Tuhan berikan satu perintah untuk kita lakukan. Coba kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Tuhan katakan apa? Semua manusia binatang itu akan dibinasakan. Itu diberitahukan. Semua binatang dan bahkan manusia akan dibinasakan dengan apa? Air bah. Kenapa dibinasakan? Kita tahu bahwa manusia pada waktu itu pikirannya selalu jahat. Perhatikan, pikirannya selalu jahat, yang dipikir itu jahat, kejahatan. Kalau pikirannya jahat, maka perbuatannya pun juga akan jahat. Perhatikan, bagaimana pikiran Bapak Ibu saudara sekalian.
Bagaimana pikiran saya untuk hari-hari ini? Apakah pikiran kita dipenuhi dengan hal yang jahat? Apa yang kita pikirkan hal-hal yang jahat? Ketika pikiran itu jahat, tentunya tindakan kita juga jahat. Apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Nuh? Mereka mengawinkan, mereka hidup di dalam dekadensi moral, bejat moralnya. Perhatikan, dia tidak taat kepada Tuhan. Hidupnya seenaknya saja. Hidupnya penuh dengan kejahatan. Dikatakan di situ bumi penuh dengan kejahatan. Sehingga Tuhan Allah akan menghukum dunia ini dengan air bah. Oleh sebab itu, Nuh dia mendapatkan perintah dari Tuhan untuk buat bahtera. Saudara baca bahteranya itu seperti apa? Ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Buatlah bagimu sebuah bahtera. Bahannya kayu gofir. Kayu gofir itu kayu yang keras. Kayu yang kuat. Dan juga dikatakan dilapisi dengan tir, ya. Buat petak-petak. Itu perintahnya. Ya. Perintahnya Tuhan kepada Nuh. Buat petak-petak. Kemudian lapisi dengan tir luar dan dalam. Ya, coba perhatikan, itu sudah anti air. Betul? Anti air. Tidak akan bocor. Itu harus dilakukan. Kata itu harus kita perhatikan. Ukurannya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, panjangnya itu 133 meter. Ya, kalau di meter di sini 133 meter. 300 hasta. Lebarnya 50 hasta. 1 hasta kurang lebih 45. Lebarnya berapa saudara? 22 meter. Coba saudara bayangkan. Panjangnya 133 meter, lebarnya 22 meter, tingginya 13 meter. Gede saudara. Sangat besar sekali. Dan bukan hanya itu saudara. Secara detail, Tuhan Allah itu memberikan perintah kepada Nuh. Buat 3 tingkat, 3 lantai. Jadi saudara, zamannya Nuh itu buat rumah 3 lantai. Bahtera itu. Jadi kalau sekarang berlantai-lantai, itu sudah tidak perlu kita pikirkan lagi. Kita heran sampai tingkat 27, 30, dan lain sebagainya. Zaman dulu sudah 3 lantai saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu secara mendetail diberitahukan, diperintahkan kepada Nuh untuk membuat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, apakah Nuh itu bertanya kepada Tuhan, untuk apa bahtera ini? Kok gedenya seperti ini? Terus kapan akan terjadi hujan, banjir? Berapa lama banjirnya, hujan lebat itu? Nuh dia tidak bertanya kepada Tuhan seperti itu. Nuh dia taat. Dia melakukan apa yang diperintahkan. Tidak tanya-tanya macam-macam. Buat bahtera, ya, pakai bahannya kayu gofir, panjangnya 133 bertingkat 3, lebarnya 22, tingginya 13. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bentuk bangunan bahtera ini begitu besarnya, ya, Nuh nggak pernah tanya. Kalau dia tanya, oh ini nanti
2 hari lagi atau sebulan lagi saya akan adakan banjir besar. Enggak. Taat dia, nurut. Tapi justru kita melihat ketaatan Nuh itu tanpa Nuh sadari bahwa ternyata Nuh melakukan persiapan atas apa yang akan terjadi di kemudian hari. Perhatikan, ketaatan Nuh itu justru tanpa disadari oleh Nuh bahwa dia sedang melakukan persiapan. Perhatikan, persiapan atas apa yang akan terjadi. Mari kita akan berpikir secara cerdas dalam hidup kita untuk hari-hari ini. Ya, justru ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, justru ketika kita taat, maka itu sudah mempersiapkan diri kita. Kita sedang mempersiapkan diri. Oleh sebab itu tema hari ini persiapkan diri. Kenapa harus kita mempersiapkan diri? Apa yang akan kita hadapi ini ke depan? Ini harus kita persiapkan diri kita dengan matang. Kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Nuh tidak berbantah-bantah dan bertanya-tanya kepada Tuhan. Dia lakukan, dia kerjakan. Dan kita melihat dari hasil akhir cerita itu, peristiwa itu, Nuh dan keluarganya justru mereka yang mendapatkan keselamatan. Ya, Nuh dengan keluarganya dia selamat, tidak mati karena dihukum dengan air bah. Nah, yang lainnya mana? Sanak saudaranya mana? Tetangganya mana? Keluarganya mana yang lain? Semuanya dia tidak mau dengar dan taat. Dan akibatnya apa? Mereka harus mati. Ya. Ketika diberitahukan, ayo masuk. Ayo segera masuk ke Batra. Tidak ada satupun manusia yang mau meresponi. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi? Karena pada zaman Nuh dia tidak pernah terjadi yang namanya banjir. Ditunjang dengan kondisi yang seperti itu, mereka tidak percaya apa yang dikatakan Nuh kepada mereka. Ayo segera masuk. Justru mereka melakukan kejahatan. Justru mereka bersenang-senang, berfoya-foya. Tadi kan makan, minum, mengawinkan. Hidup dalam kebejatan moral. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bukankah seringkali kita pun juga ketika kita dengar firman Tuhan. Ketika Allah memerintahkan kepada kita. Dan bahkan kita tidak percaya apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ketika kita tidak taat. Membuktikan kepada kita bahwa kita sedang tidak mempersiapkan diri kita. Mari hari ini kita mau belajar bersama-sama supaya kita tidak mengalami kegagalan, mengalami kebinasaan. Nah, bagaimana untuk mempersiapkan diri kita? Mari kita mau belajar tentang Nuh ini. Yang pertama, lakukan tugas dengan setia dan bijaksana. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri, yaitu dengan melakukan tugas yang dengan setia dan bijaksana. Kembali dalam peristiwa Nuh, apa yang dilakukan oleh Nuh? Tugasnya apa? Yaitu membuat bahtera. Membuat bahtera. Tadi dikatakan ketika Tuhan Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Enggak tanya, kapan Tuhan akan banjir? Kapan Tuhan akan terjadi? Dia enggak pernah bantah, enggak pernah dia memikirkan. Yang jelas dia mau melakukan
dengan setia tugas-tugasnya dan bijaksana. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika saya perhatikan ini, kata setia dan bijaksana ini, saya mulai bertanya-tanya dan saya mulai menggali. Ada beberapa penafsiran. Saudara tahu berapa tahun bahtera itu dengan ukuran panjang 133, lebarnya adalah 22 dan tingginya kurang lebih 13 meter. Berapa lama? Ada penafsir yang mengatakan ada sampai 100 tahun. Ada yang mengatakan antara 70, 80, 70 sampai 100 tahun. Perhatikan, anggap saja 70 atau 100 tahun. Dan ini bisa diperhitungkan. Kalau saudara baca Kejadian pasal yang kelima ayat 32, Kejadian pasal 7 ayat 11, itu kalau 100 tahun bisa diperhitungkan di situ, usia Nuh pada waktu dia membuat bahtera itu 500 tahun. Kemudian kita lihat ketika Nuh itu masuk dalam bahtera, usianya itu adalah 600. Jadi coba bayangkan dari 500 ke 600, 100 tahun. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah waktu yang begitu lama? Ini jadi pertanyaan, buat bahtera begitu lama. Sampai terjadi peristiwa bumi dimusnahkan dengan air. Karena Tuhan murka melihat kejahatan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, 100 tahun tuh saudara. Ayo, ketika kita mendapatkan tugas, sudahkah kita lakukan tugas itu dengan setia dan bijaksana? Baru 2 tahun saja kita mundur. Gak kuat Pak. Coba kita perhatikan ketika Nuh membuat itu, dalam sepanjang proses, anggap aja 100 tahun. Ya, apa yang terjadi? Nuh itu mendapatkan banyak cibiran, omongan-omongan yang tidak senang, tidak enak. Coba bayangkan saudara. Bahkan orang menganggap lu gila Nuh buat bahtera itu di atas gunung. Sebenarnya bahtera itu, kapal itu ada di dekatnya air, ya kan? Dekat pantai, dekat sungai, tapi enggak saudara. Itu cibiran-cibiran sekeliling orang-orang banyak. Enggak masuk akal kamu buat segini gedenya, buat apa? Bahkan dikatakan di situ dia mengatakan, ini enggak fungsional, bahteramu itu dibuat apa, enggak ada fungsinya. Ya, buatnya aja lah di atas, di bukit, di gunung. Seringkali cibiran-cibiran itu membawa kepada kita. Kita dengar, perhatikan. Hati-hati jangan sampai hal itu mengintimidasi kita sehingga kita tidak lagi setia dengan tugas-tugas kita. Ayo perhatikan hari-hari ini kita coba kita dengar. Kita perhatikan, bukankah seringkali banyak cibiran-cibiran. Ngapain lu melayani Tuhan? Ngapain engkau tetap setia di dalam tugasmu? Engkau gak diperhatikan dengan pemimpinmu. Engkau juga tidak akan diperhatikan dengan teman-temanmu. Tidak ada penghargaan. Ngapain kamu? Gak berfungsi. Hati-hati saudara. Berita-berita itu jangan sampai mengintimidasi kita sehingga imun kita akan turun. Kita akan lemah sehingga kita tidak setia dengan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Nuh dihatikan karena dia lakukan tugas itu dengan setia dan bijaksana.
Terus dia lakukan, terus. Bayangkan 100 tahun, saudara. Seringkali kita baru 2 bulan, udah keselen, sudah ada, gak perlu. Apalagi omongannya orang, ya ngapain lu melayani Tuhan? Ngapain kamu selesaikan tugasmu? Tomus pro, tidak ada artinya. Coba lihat. Hati-hati, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Kalau kita tidak setia dengan tugas dan kita tidak melakukan itu dengan setia dan bijaksana, kita akan gagal. Ketika kita melakukan dengan setia dan bijaksana tugas itu, sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri kita. Benar? Coba kalau itu berhenti di tengah jalan, Tuhan lakukan tepat waktunya yang Tuhan akan kerjakan itu. Tuhan berikan banjir, Tuhan buka tingkap di atas, tingkap di bawah. Air yang begitu banyaknya. Saudara, Nuh juga tidak akan selamat. Betul enggak? Mari kita akan berpikir dengan cerdas untuk hari-hari ini. Kedatangan Tuhan enggak lama lagi. Ayo kita lakukan tugasnya dengan setia dan bijaksana. Seperti apa yang dilakukan oleh Nuh. Kita melihat di dalam Amsal pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Cirinya orang bijak itu seperti apa? Ya, Nuh dia lakukan dengan setia dan bijaksana. Omongan apa dengan sekelilingnya tidak mempengaruhi semangat Nuh untuk membuat dan menyelesaikan bahtera itu. Walaupun begitu lama, dia tetap lakukan, tetap setia dengan bijak. Coba kita akan perhatikan, ada ciri-ciri orang bijaksana itu. Yang pertama kita melihat ayat yang ke-15. Orang yang tak berpengalaman, orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Ciri orang yang bijak pertama itu adalah memperhatikan langkahnya. Memperhatikan apa yang dia lakukan. Ya, itu jelas katakan. Yaitu apa? Memperhatikan langkah itu. Yaitu kita harus bertindak hati-hati. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bertindaklah dengan hati-hati. Ini jangan jelas loh tadi, orang bijak memperhatikan langkahnya. Ini benar enggak apa yang aku lakukan? Ini sesuai enggak dengan firman Tuhan? Ini menyakitkan orang atau tidak? Ya, bukankah seringkali ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita bertindak, ternyata menyakitkan orang. Nuh apakah ketika dia katakan orang-orang menganggap dia gila, kemudian lu gila juga? Enggak, saudara. Sekalipun orang banyak menyakitkan hatinya, tapi dia tidak menyakitkan, tidak membalas orang lain. Mari hari ini kita perhatikan langkah kita dengan bertindak hati-hati. Dikatakan memperhatikan langkah, bukan hanya bertindak hati-hati, tapi tidak menurut, tidak percaya kepada setiap perkataan orang yang tidak pengalaman, orang yang bodoh. Terkatakan di sini dengan jelas, orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan. Orang yang tidak pengalaman itu artinya orang mengatakan apa dia langsung percaya. Balas, wah balas. Ya kan? Pukul dia, masa kamu diam aja? Dia enggak usah pikir. Langsung apa yang dikatakan orang itu pukul. Ya kan? Itu namanya orang yang enggak punya pengalaman. Orang yang bodoh.
Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dengan jelas dikatakan orang yang bodoh percaya kepada setiap perkataan. Ayo, hati-hati, jangan kita jadi orang bodoh, orang bijak. Orang bijak, dia bertindak hati-hati. Ya, ayo, itu cara kita. Bagaimana untuk mempersiapkan diri kita. Kita harus hidup sebagai orang yang bijak. Coba, kalau orang lain itu melihat Nuh pada waktu dia buat, ngapain Nuh besar-besar? Kegedean, kebesaran bahtera itu, kurangi aja. Ya, siapa yang mau masuk? Buat apa sulit-sulit untuk membuat 3 lantai? 3 atap ya. Tidak perlu, 1 saja cukup, semua masuk. Tidak usah disekat-sekat, ngapain sekat-sekat? Coba kalau dia, apa yang diomongkan dengan orang yang tidak berpengalaman, dia kerjakan, amburadul nanti hasilnya. Tidak sesuai. Walaupun nanti kita lihat, segitu besarnya hanya cuma berapa orang. Ya, keluarganya itu 8 orang, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Ya kan? Berapa? 8 orang selamat, keluarganya Nuh. Muspro, rencananya Tuhan itu tidak saudara. Ya, tidak percuma. Dan yang masuk adalah binatang, sepasang, 1 pasang. Coba bayangin, yang juga dengar, yang menurut justru binatang. Makanya jangan jadi orang yang tidak punya pengalaman, orang yang bodoh. Ya, ada orang berkata ini, ya hati-hati, bukan orang bijaksana. Apa orang yang bijaksana? Coba ayat yang ke-16. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Perhatikan, orang yang bijaksana adalah orang yang berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Orang yang bijak itu dia harus berhati-hati benar. Dan menjauhi kejahatan. Artinya apa Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Tahu itu jahat, tahu itu tidak benar, maka dia akan menghindar. Ya, dia tidak melakukan. Nah, ayo hari-hari ini, justru semakin kita tahu itu yang jahat, itu dilarang, justru kita yang melakukan. Benar enggak? Itu bukan orang bijak kan? Nuh dia melakukan tugasnya dengan setia dan bijaksana. Dia sangat hati-hati. Dia menjauhi kejahatan. Ya, menjauhi kejahatan. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan orang yang berbudi, orang yang bijak itu selalu waspada. Perhatikan. Selalu waspada. Makanya katakan Tuhan tadi berjaga-jaga. Jangan sampai engkau tertinggal. Jangan sampai kita kena murka binasa. Mengalami kerugian besar. Pencuri itu datang merusak, mengambil barang-barang yang berharga yang kita miliki. Kita akan kehilangan. Sebab itu berjaga-jaga. Waspada. Ya, orang yang berbudi, orang yang bijaksana itu selalu waspada dan menjauhi kejahatan. Tapi orang yang bodoh dikatakan dia naik pitam, melampiaskan nafsunya, lalu merasa aman. Kalau sudah marah, kalau sudah naik pitam, lego, aman. Itu bukan orang bijak. Iya kan?
Nuh dia tidak lakukan itu sekalipun dia diejek, sekalipun dia dihina, dicemooh. Dia tidak melakukan kejahatan. Ya. Dia tidak marah. Biasanya kalau sudah marah, melampiaskan nafsunya itu, sudah senang. Sudah. Enak. Karena apa? Sudah keluar semua katanya. Hati-hati. Jadilah orang yang bijak. Orang yang berhati-hati, tahu itu jahat, tahu itu tidak benar, kita menghindar. Dan hari-hari ini ada banyak hal yang akan menyeret kita. Ya. Jangan sampai kita melakukan kejahatan. Jangan sampai kita terpengaruh di dalamnya. Ya, jangan kita cepat marah. Ya, melampiaskan nafsu kita. Sudah, lego aku. Rasa aman, nyaman. Orang lain enggak nyaman, enggak aman dari perkataan kita, dari perbuatan kita. Ayo, jadilah orang bijak. Ayat yang ke-17, coba kita perhatikan. Siapa lekas naik darah, tadi dikatakan melampiaskan nafsunya, marah besar, ya, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Artinya apa orang bijaksana? Sabar dalam segala hal. Coba bayangkan 100 tahun itu kalau setiap hari diomeli, diejek, tahan enggak? Ya toh? Kita baru 1 hari aja, belum ada 1-2 jam diomong, diejek, ngamuk, naik pitam, naik darah, emosi. Ya, ayo kita mau belajar seperti Nuh. Dia ingin mempersiapkan diri, dia melakukan tugas itu dengan setia. Walaupun diejek, walaupun dihina, walaupun diolok-olok, walaupun tidak dihargai, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tetap sabar. Ya, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan di situ, seorang yang suka marah, dia bertindak bodoh. Nah, orang yang suka marah bertindak bodoh karena apa? Kita akan apa yang kita lakukan tidak nalar, saudara, karena emosi kita. Ya, hati-hati, jangan kita suka emosi kita. Tapi orang yang bijaksana dia bersikap sabar. Yang menjadi pertanyaan untuk hari ini dalam hidup kita, bagaimana? Apakah kita sudah melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan di dalam hidup kita dengan setia dan bijaksana? Ayo. Justru dalam kondisi yang seperti ini, kita harus benar-benar perhatikan kita harus jadi orang yang bijaksana. Semua aspek kehidupan kita terpengaruh. Iya, kalau tadi saya mendengar dari teman-teman saya yang ada di sekeliling saya, kadang-kala saya berpikir ngeri banget ya kondisi kita. Tapi mari kita mau belajar, sekalipun dalam kondisi yang seperti itu, tugas yang Tuhan berikan, ayo kita lakukan dengan setia dan bijaksana. Yang terakhir, apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana Nuh dia mempersiapkan dirinya? Mempersiapkan dirinya untuk menghadapi, katakan, zaman akhir yang tidak tahu kapan, yang tidak menentu. Tahu-tahu sudah datang dan itu pasti akan terjadi. Apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bangun pengenalan dengan Tuhan. Bukan saja kita lakukan tugas dengan setia dan bijaksana, tapi mari kita mau bangun pengenalan kita dengan Tuhan. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Coba perhatikan.
Apa yang dilakukan oleh Nuh? Kita lihat di sini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Yaitu kita melihat dia hidup benar. Hidupnya dia tidak berbuat salah, tidak bercela. Bahkan kita melihat Nuh adalah satu-satunya orang yang baik, orang yang benar, orang yang tidak bercela pada zaman Nuh. Yang menjadi pertanyaan dalam diri kita, apakah kita termasuk di dalamnya? Pada zaman sekarang ini, kita termasuk orang-orang yang benar, orang-orang yang tidak bercela, orang yang hidup benar, orang yang tidak berbuat salah. Yang menjadi pertanyaan dalam, kalau kita ada di dalamnya, berarti kita sudah mempersiapkan diri kita. Ya, perhatikan di situ. Hidupnya bergaul dengan Allah. Hidupnya akrab dengan Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Disinilah Nuh sedang membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita membangun hubungan keintiman kita dengan Tuhan? Untuk membangun kehidupan keintiman kita dengan Tuhan, itu memerlukan waktu yang khusus. Sekali lagi, untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, perlu waktu yang khusus. Apa waktu yang khusus Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Yaitu melalui firman Tuhan. Jadi kalau kita mau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sudahkah waktu-waktu kita pergunakan untuk dengar firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan? Ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang harus kita perhatikan. Sehingga dia punya hubungan yang, dia sebagai orang yang berbuat benar, tidak bercela pada zaman. Maukah kita dalam zaman ini, kita termasuk seperti Nuh, punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Baca, renungkan firman Tuhan. Dan tentunya itulah yang menjadi bagian dalam hidup kita. Kita sudah mempersiapkan diri. Oleh karena itu, mengenal Tuhan jangan dari kata orang. Mengenal Tuhan jangan dari omongannya orang. Oh, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan mengasihi, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan tanda mujizat, Tuhan membukakan jalan. Kata orang. Tapi mari kita mau perhatikan. Pengenalan kepada Tuhan, mengenal kepada Tuhan bukan kata orang. Tetapi harus kita punya pengalaman secara pribadi. Memiliki satu pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Pengalaman hidup kita sendiri, bukan kata orang. Dan hari ini mari kita mau belajar bersama-sama. Supaya kita memiliki satu pengenalan secara pribadi, pengalaman secara pribadi bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus punya pengalaman bersama Tuhan? Sebab pengalaman bersama dengan Tuhan, yaitu pengenalan akan Tuhan itu adalah segala-galanya. Sebagai bagian yang terakhir, apa yang dikatakan oleh Paulus, Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Paulus dia mengatakan, sekarang mengenal Kristus Yesus itu lebih berharga.
Sekarang mengenal Yesus Kristus itu lebih mulia dari semuanya. Semuanya apa? Yang dia pernah dapatkan. Baik itu jabatan, kekuasaan. Dia sebagai seorang ahli agama. Dia tahu tentang ajaran agama. Dia punya otoritas, punya kuasa untuk menyiksa, bahkan membunuh pengikut-pengikut Yesus, orang-orang Kristen. Tapi apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan Tuhan, menemui dia mengenal kepada Kristus, dia mengatakan, pengenalan kepada Kristus Yesus itu lebih berharga, lebih mulia dari semuanya. Dan apa yang katakan? Semua yang dia dapatkan, jabatan, kedudukan, ya, otoritas, kuasa, dan lain sebagainya. Dia katakan semuanya itu jadi sampah. Ya, dia anggap menjadi sampah. Hal yang merugikan dia. Keuntungannya dia katakan, aku mengenal kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat ayat yang ke-10. Di dalam Filipi pasal 3 dikatakan, satu-satunya yang Paulus kehendaki. Apa saudara? Satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus. Perhatikan. Satu-satunya yang dia kehendaki adalah mengenal Kristus Yesus. Bukan hanya mengenal, tapi dia mengalami satu kuasa yang menghidupkan dari kematian. Perhatikan, bukan hanya kenal, tapi dia mengalami kuasa yang menghidupkan. Hari ini mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana pengenalan saudara sekalian dengan Tuhan? Apakah benar-benar mengenal? Dan apakah benar-benar kita mengalami secara pribadi? Jangan kata orang, hari ini, saat hari ini. Mari kita harus punya pengalaman secara pribadi dengan. Sehingga kita akan bisa mengatakan, yes, Tuhan itu baik. Allah itu menyelamatkan. Allah menolong. Ya, Allah membebaskan aku. Allah memberikan mujizat, Allah yang berkuasa. Bukan kata orang. Satu kesempatan hari ini, mari kita mau katakan, Tuhan, aku mau bangun pengenalan dengan Tuhan. Aku mau seperti Paulus, mengalami satu pengalaman secara pribadi. Semua yang aku dapatkan sebelum aku mengenal kepada Kristus Yesus, itu tidak ada artinya. Pengenalan kepada Yesus itu lebih berharga, lebih mulia dari segala sesuatu. Hari ini, mari, adakah dalam hidup kita sudah mempersiapkan diri kita? Untuk apa persiapan diri? Untuk menghadapi kondisi akhir zaman ini. Mari, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya yakin Tuhan yang sama, Tuhan yang mengasihi Paulus, Dia juga mengasihi saudara dan saya. Tuhan tidak inginkan Paulus untuk hidup di dalam kejahatan. Dengan pikiran yang jahat, dengan tindakan yang jahat. Walaupun dia punya kuasa, walaupun dia sebagai satu tokoh agama, tapi dia tidak mengenal, dia tidak mempersiapkan dirinya. Hari ini, mari kita katakan, Tuhan, aku mau hari ini punya pengalaman dengan Engkau. Aku percayakan janji-Mu. Aku mau melakukan tugas-tugas yang Kau berikan kepadaku dengan setia dan bijaksana. Aku tidak mau lagi menjadi orang yang bodoh. Seperti zaman Nuh. Ketika mereka dicatatkan bahwa Tuhan akan memusnahkan dunia dengan air, mereka tidak percaya. Ketika Batra itu sudah selesai dan Nuh mengatakan, ayo masuk,
Ayo masuk dalam bahtera. Tidak ada seorang pun yang meresponi panggilan, ajakan untuk masuk di dalam bahtera. Dan apa yang terjadi? Hanya Nuh dengan keluarganya dan binatang-binatang, di mana binatang-binatang itu digerakkan oleh Tuhan untuk mengikuti, untuk mentaati. Dia masuk di dalam bahtera. Dan ketika Tuhan menutup pintu bahtera itu, dan Allah mulai mencurahkan hujan, cakrawala dibuka, di bawah dibuka, air meluap. Manusia berusaha untuk menyelamatkan. Dia mencari. Dan pada akhirnya kita melihat bahtera itu sudah mengapung, melebihi daripada gunung Ararat. Dan manusia sudah mulai tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya berteriak, Nuh buka, selamatkan aku. Tapi apa kata Nuh? Bukan aku yang menutup, tapi Tuhan Allah yang sudah menutup pintu. Tidak ada kesempatan lagi. Marilah hari ini sebelum pintu anugerah Allah tertutup, marilah kita akan bangun hubungan pribadi kita, pengenalan kita dengan Tuhan. Mari kita mau belajar untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan dengan setia dan bijaksana. Jangan kita jadi orang-orang yang bodoh, yang tidak mempersiapkan diri kita. Dan ketika hari itu tiba, tidak ada seorang pun yang terluput. Hanya mereka yang percaya kepada Tuhan, hanya mereka yang setia, hanya mereka yang taat, dan hanya mereka yang melakukan, dan mereka yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, pengenalan kepada Tuhan dengan benar, mereka yang selamat. Hari ini maukah Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami? Mari kita mau katakan, Tuhan, aku mau datang kepadamu. Aku mau dengar dan aku mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan untukku. Aku mau mempersiapkan diriku. Aku tidak mau dengar lagi ejekan omongan-omongan orang-orang yang akan menjerumuskan, yang akan mengintimidasi sehingga kami tidak lagi percaya kepada Engkau. Tapi hari ini kami mau, Tuhan, terima Engkau, mau dengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Aku mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda zaman sekarang berjagalah, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda zaman sekarang berjagalah,
sana. Banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda. Katakan, hari ini aku mau berjaga, aku mau persiapkan. Ada banyak berita-berita yang telah menyatakan bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Dunia sedang bergelora. Dunia sudah menunjukkan tanda-tanda itu. Tapi satu perkara, hari ini Tuhan berkata kepada kita, berlindunglah kepada Tuhan. Berlindunglah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Terimalah Tuhan sebagai juru selamatmu. Dengar apa yang dikatakan. Dengar apa yang diperintahkan. Dengar apa yang difirmankan. Lakukan tugasmu dengan setia dan bijaksana. Bangunlah satu pengenalan dengan Allah, dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka kita sudah mempersiapkan diri kita untuk kondisi pada akhir zaman, sehingga kita menjadi orang-orang yang terlepas dan dilepaskan, orang-orang yang diselamatkan, sebagaimana Nuh dengan seisi rumahnya, anak, istri, dan menantu. Dia masuk di dalam bahtera. Dia menerima keselamatan. Dia dilepaskan dari bencana yang ada. Hari ini mari kita mau terima Yesus. Mari kita mau percaya, kita mau dengar berita Yesus. Berita keselamatan, berita kelepasan. Hanya di dalam Yesus Kristus. Berjagalah, waspadalah, hidup dengan bijaksana. Kita tidak mau lagi terintimidasi dengan kondisi-kondisi yang ada. Tetapi mari kita akan semakin kuat. Percaya firman Tuhan, menurut firman Tuhan, dan punya pengalaman secara pribadi. Zaman Bapak, ini kami hari ini, kami tidak mau tertinggal. Kami tidak mau mengalami kegagalan. Kami tidak mau mengalami kebinasaan. Tapi kami mau punya pengalaman Tuhan, seperti yang dinikmati, dialami oleh Paulus. Mengenal kepada Yesus itu lebih berharga, lebih mulia dari semua yang kami dapatkan. Dan hari ini aku mau satu pengalaman, yaitu mengalami kuasa yang menghidupkan dari kematian. Hari ini kamu terima Yesus sebagai Tuhan. Dan saya yakin hari ini kami sudah mempersiapkan diri kami untuk menghadapi zaman akhir. Kami mau datang kepada Engkau dan kami mau berlindung kepada Engkau. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih kebenaran firman Allah mengingatkan kepada kami seperti yang dialami pada zaman Nuh. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah selamatkan Nuh, maka Engkau juga akan menyelamatkan kami. Ajar kepada kami seperti yang meneladani Nuh, hidup di dalam kebenaran dan melakukan tugas dengan setia dan bijaksana. Dan kami boleh membangun pengenalan kami kepada Kristus Yesus. Bukan kami mau dengar, tetapi kami punya pengalaman secara pribadi. Hari ini kami percaya Tuhan, Engkau hadir untuk menjumpai kami, supaya kami boleh mempunyai satu pengalaman secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau akan melepaskan kami dari situasi kondisi yang tidak baik. Engkau juga akan melepaskan kami dari situasi dan kondisi pada akhir zaman yang tidak menentu ini. Termasuk di dalamnya wabah yang sedang melanda. Krisis-krisis yang terjadi pada akhir zaman ini, pada hari-hari ini Tuhan. Dan kami percaya ketika kami boleh mengenal secara pribadi dengan Engkau, Engkau melepaskan kami, dan kami boleh punya satu pengalaman akan kuasa yang menghidupkan kami Bapa. Meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang kekasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, rumah tangga, pernikahan saudara. Apa yang saudara lakukan, pelayanan saudara dibuat oleh Tuhan berhasil karena Tuhan menyertai, melindungi engkau, menjaga engkau dan memberkati engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menjagai dan memberkati dan melepaskan bangsa negara kami Indonesia dari masa-masa yang sulit, dari masa-masa yang krisis, dari wabah-wabah yang ada. Tuhan campur tangan, Tuhan akan pulihkan bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia. Tuhan turunkan damai sejahtera bagi bangsa negara kami Indonesia yang kami kasih ini. Dan kami percaya Engkau buat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Indonesia mengalami satu pengalaman yang luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami boleh menikmati damai sejahtera sukacita dari surgawi. Kami juga berdoa dan memberkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai kepada aparat, baik tingkat RT RW, baik itu TNI Polri, baik itu tim medis, paramedis, dan semua yang ada sebagai pejabat-pejabat yang Tuhan sudah angkat untuk menjadi pemimpin di negara yang kami cintai ini. Terima kasih, kami yakin hari ini Engkau sembuhkan kami yang sakit, Engkau pulihkan kami, Engkau berkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Namaku kusorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi